Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan nama saya Arni Menamu. Saya dari kelas 4 IF3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah etika profesi yang berjudul tentang etika dalam bermedia sosial. Baik, di sini saya selaku pemateri pertama, langsung saja ke penjelasan berikutnya. Baik, sebelum kita masuk ke penjelasan dari etika dalam bermedia sosial, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang media sosial, yang mana dapat kita ketahui bahwa media sosial ini telah digunakan oleh dari anak-anak maupun dewasa. Yang dimana pengertian media sosial adalah sebuah media online dengan cara penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi. Perkembangan media sosial akhir-akhir ini sangat pesat sehingga menjadi topik hangat untuk dibahas karena banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial, namun kurang memahami makna cara penggunaan itu sendiri. Adapun media sosial yang digunakan adalah Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Baik, kita langsung masuk ke penjelasan tentang etika dalam bermedia sosial. Yang dapat kita ketahui, etika dalam bermedia sosial ini seperti yang dimana etika informasi sesuatu yang kita dapat dari media sosial. Sebelum kita sharing ke publik, kita harus beritahu dulu apakah hal itu dia benar atau tidak. Kemudian jangan sampai berkomentar dengan hal-hal atau kata-kata yang tidak baik, seperti tidak sesuai dengan etika yang baik. Kemudian tidak boleh saling berbagi seperti kata-kata yang tidak baik, seperti status-status atau membuat cerita yang tidak baik untuk diperlihatkan oleh anak-anak, oleh umum. Apalagi yang mana kita ketahui bahwa media sosial sekarang ini yang banyak digunakan itu anak-anak juga ada, sehingga kalau kita bermedia sosial itu kita harus dapat memahami apa yang harus kita keluarkan dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke tadi pengertian dulu. Apa saja etika bermedia sosial? Yang pertama, penggunaan komunikasi yang baik. Yang mana penggunaan komunikasi yang sangat diwajibkan apabila kita menjadi pengguna media sosial, tidak hanya untuk yang memberikan informasi saja, melainkan juga bagi yang menerima informasi. Pemilihan kata dan bahasa yang tepat menjadikan informasi tersebut nyaman ketika diberikan kepada halayak umum, termasuk juga bagi seseorang penikmat media sosial apabila hendak memberikan tanggapan terhadap sebuah postingan. Disarankan berkomunikasi dengan sopan dan santun. Baik, yang kedua, tidak mengandung aksi kekerasan. Yang dimana dimaksud dari poin kedua ini tidak mengandung aksi kekerasan, yaitu beragam informasi yang akan diunggah di media sosial. Sebaiknya menghindari penyebaran yang mengandung aksi kekerasan. Kadangkala maksud hati ingin memberikan informasi yang live atau peristiwa di tempat kejadian, seseorang mengupload foto dan korban kecelakaan, kekerasan dan sebagainya. Alangkah baiknya informasi yang diberikan bersifat informatif dan eksklusif. Poin yang ketiga yaitu berita yang diinformasikan adalah benar. Baik, di sini yang dimana dimaksud dari poin ketiga, kebenaran atau kepastian dari sebuah berita adalah hal utama yang perlu ditekankan bagi pengguna jenjang sosial. Kita harus cerdas untuk menyaring berbagai informasi yang akan disajikan. Apakah berita tersebut pasti sumbernya juga jelas, sehingga untuk yang mengkonsumsi berita yang kita bagikan itu bisa dipahami dengan baik. Mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Helen Delike Jaga dengan NPM 073521111107. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu saudara Arni, yaitu mengenai
etika profesi, cara berkomunikasi dengan antar media sosial. Jadi yang berikut yaitu menghargai karya orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk berkarya, termasuk mengubah hasil karya mereka pada jejaring sosial yang dimilikinya. Entah karya mereka berupa foto, video, atau sekedar tulisan, alangkah baiknya jika kita ingin menggunakan karya tersebut, maka perlu mencantumkan sumbernya. Hal ini sebagai bentuk penghargaan kita terhadap karyanya sekaligus rasa terima kasih kita karena bisa menggunakan karyanya. Bentuk menghargai karya orang lain juga bisa dilakukan dengan tidak mengejek karyanya dengan umpatan yang kotor atau dengan berkomentar yang kotor atau menghinanya di depan umum. Apabila hendak memberikan tanggapan, saran, dan masukan, kita bisa berkomunikasi secara personal terhadap pemiliknya atau pemilik dari karya tersebut, pastinya dengan menggunakan kalimat yang baik dan tidak menyinggung perasaan. Kemudian yang kelima atau yang berikut yaitu memberikan informasi pribadi sewajarnya. Bagi sebagian orang, media sosial digunakan untuk sebagai wadah mengeksplor diri kita. Beragam konten dimuat di jejaring sosial, mulai dari gaya hidup, aktivitas sehari-hari, prestasi, serta capaian hidup. Hal ini memang menjadi hak setiap insan atas akun media sosial yang dimiliki. Namun alangkah baiknya jika kita tetap perlu waspada atau berhati-hati dalam memberikan sajian informasi. Penyebaran terkait data diri bisa diberikan sewajarnya saja, karena risiko penyalahgunaan informasi pribadi juga sering kali terjadi. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan informasi pribadi orang lain untuk kepentingannya sendiri, misalnya untuk melakukan penipuan dan sebagainya. Termasuk bagi kita jika menerima sebuah informasi pribadi seseorang seperti klien bisnis atau rekan kerja, maka kita perlu menjaga kerahasiaan data klien tersebut serta menggunakan informasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita tidak bisa menyalahgunakan informasi dari klien atau rekan kerja kita. Adanya etika bermedia sosial yang perlu ditanamkan dalam diri manusia. Diharapkan timbul rasa tanggung jawab dan bijak dalam menggunakan jejaring sosial. Selain itu, apabila seseorang menggunakan sosial medianya dengan penerapan etika yang baik, maka beragam informasi yang disajikannya juga akan bernilai baik. Demikian juga dengan sebaliknya, maka hal ini akan berpengaruh pada track record penggunaan media sosial. Biasanya dunia usaha dan dunia industri juga akan melihat riwayat perilaku kehidupan seseorang yang hendak melamar pekerjaan di perusahaannya melalui unggahan media sosialnya. Apakah pelamar tersebut pernah bersikap tidak sopan di media sosial, atau bahkan dia adalah pelamar yang telah melakukan banyak sekali penipuan di dalam media sosial, atau dia juga bisa menyalahgunakan informasi pribadi seseorang di media sosial. Berkaitan dengan hal itu, maka untuk seluruh masyarakat, marilah kita dengan bijak dan beretika ketika menggunakan media sosial. Contoh penggunaan yang baik ketika kita menggunakan jejaring sosial di lingkungan kita, yaitu berkomunikasi dengan dosen menggunakan bahasa yang baik dan melihat waktu yang tepat, misalnya waktu ibadah atau waktu jam istirahat. Kemudian entah itu kita mengirim pesan atau telepon, tapi sebaiknya mengirim pesan saja dan jangan untuk menelepon. Tidak berkeluh kesah tentang dosen, mahasiswa sama kita. Tetap
melakukan hal yang baik antar sesama mahasiswa dan antar dosen. Dan kita juga tidak kita harus tidak menyebarkan informasi apapun mengenai pribadi seseorang yang mungkin itu adalah sebuah privasinya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.